Kini mereka sudah berada di rumah sakit. Cahaya yang paling semangat untuk mengantar menantunya. Karena Aldebaran tiba-tiba mual-mual saat berdekatan dengan orang lain terutama perempuan. Aldebaran bolak-balik ke kamar mandi yang ada di ruangan pemeriksaan. Akhirnya dokter kandungan tersebut pun diganti. Cahaya menelpon Adira untuk datang, karena putranya tiba-tiba berulah. Pemeriksaan terpaksa ditunda terlebih dahulu. Sementara Aleta yang ada di ruangan lain tidak mendapatkan masalah apapun. Dan pemeriksaan berjalan lancar. Ditemani sang suami, Aleta pun mulai diperiksa. Apa keluhannya, calon bunda? Tanya dokter. Sering muntah di pagi hari, dan kurang selera makan, jawab Aleta. Hal itu bisa terjadi pada ibu hamil trimester pertama, ucap dokter. Sekarang kita periksa dulu, ya calon bunda, kata dokter lagi. Aleta pun berbaring di ranjang yang ada di situ. Dokter pun mengoleskan gel ke perut Aleta. Lihat, bunda, ayah, kantung janinnya ada 2, ucap dokter. Ars langsung berkaca-kaca, matanya sudah siap menumpahkan air di sana. Begitu juga dengan Aleta. Tidak disangka akan diberi kepercayaan oleh Yang Maha Kuasa, dan langsung 2. Bagaimana dok? Bisa gak mengetahui jenis kelaminnya? Tanya Ars. Dokter tersenyum, karena hal itu seringkali ditanyakan oleh calon ayah yang baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Belum ya calon ayah, nanti kalau sudah usia kehamilan mencapai 6-7 bulan baru bisa dilihat jenis kelaminnya, jawab dokter. Sekarang sudah berapa bulan dok? Tanya Aleta. Menurut perkiraan, usia kehamilan baru mencapai 6 minggu. Yang artinya 1,5 bulan, jawab dokter. Dokter kemudian mengelap gel yang ada di perut Aleta. Kemudian dokter pun menuliskan resep obat anti mual dan vitamin penguat kandungan. Mohon dijaga baik-baik ya bun, karena kondisinya sangat lemah. Ingat ya ayah, jangan dulu dijenguk bayinya, karena trimester pertama sangat rentan keguguran. Dan ini saya resepkan obat dan vitamin, nanti bisa ditebus di apotik, kata dokter. Setelah selesai pemeriksaan, Ars pun menuntun Aleta untuk keluar. Ars benar-benar menjaga Aleta dengan baik. Bagaimana? Tanya Diva dan Wardina hampir bersamaan. Kata dokter kandungannya lemah, jadi harus hati-hati, jawab Ars. Dan kemungkinan Aleta hamil anak kembar Oma, Nek, kata Aleta. Keturunan Henderson benar-benar paten, Darmendra menimpali. Sayang, aku tebus obatnya dulu ya, pamit Ars. Aleta mengangguk. Di ruangan lain, Faye juga sedang diperiksa oleh Adira, karena Aldebaran mual kalau harus diperiksa oleh dokter lain. Ada-ada saja Al. Gimana ma? Tanya Aldebaran. Perhatikan itu Al, ucap Adira. Aldebaran memperhatikan layar monitor yang ada di depannya. Matanya memicing saat melihat tidak ada apa-apa selain titik kecil sebesar biji kacang. Mana ma? Tanya Aldebaran. Perhatikan ada 2 kantung janinnya, dan itu adalah janinnya, ucap Adira sambil menunjuk ke arah monitor tersebut. Berarti calon anak kalian kembar, kata Cahaya. Ke kembar? Tanya Aldebaran, ia merasa terharu karena akan mempunyai anak kembar. Dan usianya baru 8 minggu, atau 2 bulan, jawab Adira. Aldebaran langsung memeluk Faye, dan tidak kuasa menahan air matanya, Aldebaran benar-benar terharu saat ini. Bagaimana rasanya ngidam? Tanya Adira pada Aldebaran. Karena Adira sudah mendengar cerita tentang Aldebaran yang aneh-aneh. Beruntung tidak ada yang tahu kalau permintaan Aldebaran yang meminta dibelikan buah hingga ke Surabaya dan Bandung. Kalau mereka tahu bakal jadi bahan ejekan semua orang. Rasanya gak enak, ma, jawab Aldebaran. Sekarang sudah tahu, kan? Bagaimana rasanya ngidam? Tanya Adira lagi. Aldebaran hanya mengangguk. Dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah selesai pemeriksaan, mereka berkumpul di ruangan Cahaya. Nanti setelah itu baru mereka pulang. Ram dan Geral terlihat sangat bahagia, terutama Geral yang tidak menyangka akan mempunyai cucu 2 sekaligus. Perlahan Geral mengusap air matanya, ia teringat istrinya yang sudah meninggal. Seandainya istrinya masih hidup, mungkin mereka akan lebih bahagia. Tapi kalau tidak ada kejadian seperti itu, mungkin Faye tidak akan bertemu dengan Aldebaran. Semua yang terjadi adalah takdir, kita bisa merubah nasib tapi tidak bisa merubah takdir. Ram menepuk pelan pundak besannya itu. Dengan cepat Geral menghapus air matanya yang terus keluar. Menangislah,
Tapi ingat menangislah karena bahagia, ucap Ram. Geralt mengangguk. Terima kasih, ucapnya. Aleta sedang berbaring dan di sampingnya Ars yang selalu siaga kapan saja. Apalagi saat mendengar kehamilan Aleta masih sangat lemah. Mungkin karena Aleta kurang makan. Karena selera makannya berkurang. Hubi, carikan buah delima, pinta Aleta. Baik, ada lagi, tanya Ars. Buah salak dan belimbing wulu, jawab Aleta. Biar aku saja, Ram menawarkan diri. Aku mau suamiku yang mencarinya, kata Aleta. Akhirnya Ars pun tidak punya pilihan, sebenarnya ia ingin selalu berada di sisi Aleta. Tapi tidak apa, demi calon bayinya. Ars pun pergi mencari buah yang diinginkan Aleta. Sayang, kamu mau apa? Tanya Aldebaran pada Fei. Belanja, jawab Fei singkat. Semua yang ada di situ melongo mendengarnya. Apalagi Geralt, karena yang ia tahu kalau putrinya tidak suka berbelanja. Tapi sekarang malah meminta untuk belanja. Lewat online saja ya, kata Aldebaran. Gak, aku mau sama Oma, Nenek dan Bunda, jawab Fei. Tapi Kak, gak mau ya sudah, nanti aku patahkan kartu ini, ancam Fei. Aldebaran menghela nafas, dia tidak punya pilihan lain selain mengizinkan istrinya. Tapi dengan syarat, harus memakai kursi roda. Fei pun menyetujuinya, yang penting bisa berbelanja. Dengan hati yang riang, Fei pun pergi ditemani oleh Wardina, Diva dan Cahaya. Yang lain ingin ikut tapi tidak diizinkan oleh Fei. Sementara Ars masih terus mencari buah yang diinginkan Aleta, buah delima dan belimbing wulu sudah dapat, tinggal mencari buah salak. Ars pergi ke pasar buah, akhirnya ia pun menemukan buah salak yang ia cari. Setelah dapat semuanya, Ars pun kembali ke rumah sakit. Ars mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi agar secepatnya sampai. Setelah tiba di rumah sakit, Ars berjalan dengan tergesa-gesa takut istrinya lama menunggu. Saka, panggil seseorang. Ars menoleh sekilas, lalu melanjutkan langkahnya. Orang itu terus memanggil Ars, tapi tidak dihiraukan oleh Ars. Orang itu pun mengikuti Ars hingga Ars masuk ke dalam ruangan. Orang itu terus mengikuti dan tidak jadi masuk, hanya berdiri di depan pintu yang tertutup. Ya, orang itu adalah Vikram, ayahnya Ars. Vikram masih belum bisa tenang kalau belum bisa mendapatkan maaf dari Ars. Vikram tahu Ars sangat membenci dirinya, atas perbuatannya dahulu. Vikram pun mendengar gelak tawa di dalam ruangan itu. Vikram mendengar kalau Ars menyebut calon bayinya. Berarti aku akan mendapatkan cucu, gumam Vikram. Air mata Vikram lolos begitu saja, bayangan saat dia meninggalkan keluarganya yang bahagia, pun terlintas di pikirannya. Bayangan saat istrinya memohon kepadanya agar jangan pergi, bayangan saat dia tidak mengakui anaknya pun semua terlintas seperti kaset yang diputar ulang. Dengan langkah lesu Vikram meninggalkan tempat itu, dan sejuta penyesalan dalam dirinya pun tidak bisa mengembalikan keadaan. Kini Vikram pun merasakan bagaimana rasanya sakitnya dicampakkan, meskipun tidak secara langsung. Tapi begitulah yang istri dan anaknya rasakan dahulu. Bahkan lebih parah daripada ini. Penyesalan selalu datang terlambat, di saat kita menyadarinya, di saat itulah kita akan kehilangannya. Aleta nampak berbinar saat melihat buah yang ia inginkan sudah didapatkan oleh suaminya. Aleta pun langsung memakan buah tersebut tanpa menghiraukan sekitar. Pelan-pelan sayang, ucap Ars. Dengan telaten Ars mengupas kulit buah salak dan buah delima. Sementara buah belimbing wulu dicuci bersih terlebih dahulu. Cepat Hubi, pinta Aleta yang sudah tidak sabar ingin mencoba buah salak tersebut. Ars tersenyum, dan yang lainnya juga tersenyum melihat tingkah Aleta saat ini. Di mana ketangguhan gadis itu? Seolah dia bukan gadis yang tangguh. Aku yang paling bahagia di sini, sayang, kata Ars. Tapi Aleta tidak mempedulikan itu, dia hanya makan buah yang ia inginkan. Ars menelan ludah saat Aleta menggigit buah belimbing wulu. Bahkan ekspresi wajah Aleta tidak menunjukkan apa-apa, seolah buah itu tidak terasa asam baginya. Sayang, sudah ya, nanti sakit perut, Aleta menggeleng. Dia belum mau berhenti kalau belum kenyang. Makan yang lain saja ya, pinta Ars. Aleta kembali menggeleng. Harus sabar menghadapi orang hamil, dan ini belum seberapa, ucap Ram. Iya ayah, apakah bunda dulu juga begini? Tanya Ars. Tidak, karena ayah yang merasakannya, jawab Ram. Berarti aku mengikuti jejak ayah.
Aldebaran menimpali. Ram mengangguk. Sementara di sisi lain, Fei nampak berbinar saat sudah tiba di pusat perbelanjaan. Fei ingin berjalan, tapi dicegah oleh para wanita pengawal Fei itu. Ketiga wanita itu sudah seperti bodyguard saja. Mau beli apa sayang? Tanya Diva. Berlian, jawab Fei singkat. Mereka pun membawa Fei ke tempat yang Fei mau, yaitu toko berlian yang terkenal di kota ini. Keempat wanita itu pun masuk. Pelayan dan pemilik toko menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Karena mereka tahu siapa yang datang berkunjung ke toko mereka. Silakan nyonya, sapa pelayan dengan ramah. Aku mau 3 set perhiasan mewah, ucap Fei tanpa beban. Pelayan itu tersenyum, baik nona. Pemilik toko memperkenalkan banyak perhiasan kepada mereka, tapi Fei mau yang mewah. Pemilik toko segera mengambil perhiasan yang belum sempat dipajang, 3 set perhiasan kini sudah ada di depan mata Fei. Ini nona, nyonya, ucap pemilik toko tersebut. Bagaimana? Tanya Diva. Aku mau ini oma, nampak mewah dan elegan, jawab Fei. Ya sudah, kata Diva lagi. Diva mengeluarkan kartu hitam miliknya, tapi dicegah oleh Fei. Karena Fei ingin menghabiskan uang suaminya. Pakai ini saja oma, karena aku ingin menghabiskan uang suamiku, ucap Fei tanpa beban. Cahaya, Diva dan Wardina pun tertawa mendengarnya. Mana mungkin bisa habis. Bahkan untuk beli pulau saja bisa. Fei menyerahkan paper bag tersebut kepada ketiganya. Wardina, Diva dan Cahaya pun heran, tapi mereka tidak berkomentar apa-apa. Ini nona, ucap pelayan itu menyerahkan kartu hitam yang sudah digesek. Terima kasih, jawab Fei. Mereka pun keluar dari toko perhiasan tersebut, dan sekarang mereka menuju toko jam tangan. Keempat wanita itu masuk dan juga disambut ramah oleh pelayan toko. Fei memilih 3 buah jam tangan pria, yang paling mahal harganya, ketiganya heran tapi juga tidak berkomentar. Mereka hanya mengikuti maunya wanita hamil itu. Setelah selesai melakukan pembayaran, mereka pun keluar dari toko tersebut. Tidak terasa mereka sudah 3 jam berada di mall ini. Banyak yang Fei beli, dari perhiasan, jam tangan mahal, tas branded dan barang-barang branded lainnya. Kini saatnya mereka untuk pulang. Saat di parkiran mobil, mereka dihadang oleh 4 orang preman. Cahaya menyuruh ibunya dan Fei untuk segera masuk. Dan barang belanjaannya juga dibawa masuk. Mau apa kalian? Tanya Cahaya. Kami mau uang, kami tahu kalian orang kaya, jawab salah satu dari mereka. Kalau mau uang kerja, Mas, ucap Diva. Tidak ada yang mau menerima kami mantan narapidana, jawab yang satunya lagi. Kalau kalian begini, gak takut dipenjara lagi? Tanya Cahaya. Kami tidak ada pilihan lain, bahkan kami dikucilkan oleh masyarakat, jawab yang satunya lagi. Cepat serahkan uang kalian, pintanya lagi. Mereka maju secara bersamaan hendak mengambil dompet yang ada di tangan Diva, tapi belum sempat mereka mengambilnya, satu tendangan mendarat sempurna di perut salah satu preman itu. Diva menoleh kepada pelakunya yang tidak merasa bersalah sedikit pun. Diva kemudian menghela nafas. Ya, yang menendang orang tersebut adalah Fei, entah kenapa dia menjadi emosi saat melihat para preman ingin meminta uang. Cahaya hanya bisa geleng-geleng kepala, teringat sewaktu dia hamil juga barbar seperti itu. Sebaiknya kalian pergi, usir Diva kepada mereka. Sedangkan orang yang Fei tendang masih memegangi perutnya dan masih terduduk di tanah. Kemudian Diva memberi mereka uang, beruntung Diva membawa uang cash. Diva juga meminta mereka untuk tidak seperti ini lagi, dan preman itu pun mengangguk dan segera pergi dari tempat itu. Karena mereka tidak mau seperti teman mereka yang terjungkal ditendang. Padahal mereka seorang wanita, berarti mereka bukan orang sembarangan. Kamu bisa karate, sayang? Tanya Diva pada Fei. Sebelum hamil aku belajar sama bunda dan ayah, kadang suamiku juga mengajariku, jawab Fei. Perempuan keluarga Henderson harus kuat, agar tidak ada yang berani menindasnya, ucap Diva. Kemudian mereka pun kembali ke rumah sakit, karena suami mereka masih berada di sana. Saat tiba di rumah sakit, Aldebaran hanya tersenyum melihat belanjaan Fei. Tapi mereka mengernyitkan keningnya karena begitu banyak belanjaan tidak ada satupun untuk Fei, malah diberikan kepada yang lain. Seperti perhiasan, Fei memberikannya kepada Diva, Cahaya dan Wardina. Dan jam tangan, Fei memberikannya kepada Dharmendra, Ram dan Geral.
Loh sayang, untukmu mana? Tanya Diva dan Cahaya hampir bersamaan. Aku hanya ingin belanja bukan untukku, Oma, jawab Fei. Aldebaran mengusap kepala Fei dengan lembut, kamu aneh sayang. Fei hanya nyengir saja. Kemudian ia memeluk suaminya. Fei terlihat sangat bahagia karena keinginan tercapai. Kita pulang, ucap Aldebaran. Fei mengangguk. Akhirnya mereka semua pun pulang, kebetulan hari juga sudah sore ketika ini. Dengan mobil masing-masing, mereka pun meninggalkan rumah sakit tersebut. Bagaimana? Tanya Aldebaran saat ini keduanya sudah berada di dalam mobil. Senang, jawab Fei singkat. Aldebaran melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, karena ia sedang membawa ibu hamil. Fei tidak menceritakan tentang ia menendang preman. Bisa-bisa panjang urusannya kalau sampai suaminya tahu. Saat melewati pedagang buah pinggir jalan, Aldebaran menepikan mobilnya dan berhenti di dekat penjual buah tersebut. Aldebaran pun keluar dari mobil dan menghampiri penjual buah tersebut. Berapa Bu? Tanya Aldebaran pada ibu penjual buah. Ibu itu tersenyum dan menjawab. 10.000 sekilo, Tuan. Ibu itu menjual jeruk dan manggis, dari hasil kebunnya sendiri. Manggis 5 kilo, dan jeruk 3 kilo, kata Aldebaran. Aldebaran sudah berusaha untuk menahan diri agar tidak muntah, tapi tetap saja ia muntah. Aldebaran berlari sedikit menjauh dan memuntahkan isi perutnya. Fei pun keluar menghampiri suaminya. Ibu penjual buah merasa tidak nyaman, dan berpikir kalau pembelinya itu jijik. Aldebaran memberikan uang kepada Fei untuk membayar buah tersebut, 20 lembar uang merah Fei berikan semuanya kepada ibu itu. Maaf Bu, suami saya lagi ngidam, ucap Fei. Ibu itu pun tersenyum, dan mengucapkan selamat pada Fei, sedangkan Aldebaran sudah selesai dan kembali mendekati Fei untuk membawakan buah tersebut.